Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di sini nanti saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu koleksi pusaka saya sobat. Jadi pusaka ini beberapa waktu yang lalu berhasil saya dapatkan. Dan saya meyakini sobat, di dalam hati saya, untuk di pusakanya ini kok kayaknya lain daripada yang lain. Karena apa? Karena kemungkinan besar ini saya meyakini bahwasanya mungkin loh ya, untuk di pusakanya ini dulu dibabar dan juga dipesan untuk dijadikan sebagai sebuah piandel khusus mungkin sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Dan pusaka ini saya dapatkan dari teman saya Temanggung. Jadi beliau, tapi gini, dia itu cuma sebagai makelarnya saja sobat. Jadi untuk di kerisnya sendiri bukan miliknya dia, tetapi untuk pemilik keris yang ini, kalau saya melihat dari koleksi-koleksinya, itu kayaknya koleksi-koleksi pilihan sobat. Karena dari koleksinya itu kerisnya bagus-bagus dan juga bisa dikatakan cukup langka. Nah ini saya alhamdulillah berhasil mendapatkannya, meskipun saya dapatkan ini dari teman saya. Jadi saya mendapatkannya dari maklar dan maklar tersebut adalah teman saya. Nah ini coba kita akan nanti di sini saya ingin mengajak Anda untuk mereview. Kita akan mengupas lebih jauh tentang filosofi dari dapurnya, lalu juga pamornya, dan juga di garis ini sobat, di bagian ujung pesinya dia ini tapak jalak. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Kita akan buka bersama dan juga saya akan sedikit memberikan sebuah pengetahuan, kira-kira keris dengan pesi tapak jalak itu ada maksud apa sih dia dibuat ada tapak jalaknya. Nah untuk itu kita langsung saja untuk mereviewnya bersama-sama. Baik sobat BMC, kita akan langsung saja untuk mereview dari pusakanya. Dan di sini pun juga saya ingin, mungkin di antara sobat ada yang punya pengalaman ingin mengincar sebuah keris gitu atau pusaka di katakanlah di orang A gitu, tetapi untuk di Anda tidak pernah dikasih. Tetapi kalau Anda memaharinya gitu, mengincarnya lewat orang B gitu, katakanlah makelarnya gitu, ternyata Anda bisa. Nah adakah yang punya pengalaman seperti itu? Karena kalau untuk saya gitu, mendapatkan pusaka koleksi dari orang ini gitu kayak sulit banget gitu loh. Sulitnya itu apa ya, nggak tahu kenapa gitu loh. Saya beberapa kali menanyakan nggak pernah deal, tetapi waktu lewat dari teman saya gitu gampang banget gitu loh. Akhirnya terus saya bisa memahari meskipun lewat dari teman saya itu sobat. Coba kita akan melihat bersama-sama wujud dari pusakanya. Nah ini untuk di warangkanya sobat, ini memang warangka gawannya. Jadi saya mendapatkannya memang seperti ini. Untuk di kayunya mungkin ini adalah kayu timuhu sobat. Dan untuk di pendoknya sendiri, ini adalah pendok estimasi, mungkin bahannya adalah tembaga. Nah, seperti ini pendok bunton. Ini bagus loh. Itulah kenapa terus tidak saya ganti. Jadi warangkanya tidak saya ganti, ini tidak saya ganti. Dan ini untuk di mendaknya ini sobat, kemungkinan ini adalah mendak perak. Nah seperti ini. Saya sangat takjub banget gitu loh, karena dari koleksi-koleksi beliau itu pusakanya bagus-bagus banget. Dan juga bersih-bersih dan betul-betul dihargai, betul-betul dihormati. Beliau itu kalau di dalam memperlakukan sebuah pusaka itu kayaknya memang betul-betul total gitu loh. Yuk kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Mungkin di antara sobat sudah pernah ada yang tahu, karena karena memang saya juga pernah mereview ini waktu dalam keadaan masih pertama kali saya dapatkan. Lalu juga kemarin waktu setelah diwarangi, seingat saya pun juga dari tukang warang saya bilang gini, "Mas, sampean punya keris bagus loh ini," katanya gitu. Loh yang mana? Itu loh yang jalak nguri. Nah yang dimaksud beliau adalah yang ini sobat. Nah coba Anda amati untuk di pasikutannya, kesannya itu dia gagah, tangkas, dan menyenangkan kalau kita lihat ini sobat. Dan untuk di pamornya ini bolak-baliknya ini dia berbeda sobat. Kalau di dalam pemahaman saya loh ya, untuk yang ini dia pamornya adalah pedaringan kebak. Tapi kalau untuk yang ini dia pamornya wahyu tumurun. Dan di bagian sor-sorannya ini sobat, dia ada pamor juga, yaitu pamor
bawang sebungkul. Nah, ini di dalam satu keris ini ada 3 pamor sobat. Nah, ini kalau Anda melihat ini, untuk di odo-odonya bagian tengahnya ini dia masih apa ya, bisa dibilang tegas banget, jadi sangat terlihat banget tegasnya itu. Nah, odo-odonya. Dan kalau kita teliti sobat, ternyata untuk di keris ini dia itu ada pudak sategalnya. Nah, coba kita akan amati. Nah, ini di bagian sini, di bagian pinggirnya ini. Nah, ini sampai sini dia ada pudak sategalnya. Demikian pula di bagian sisinya ini sobat. Nah, ini pun juga sama. Ini pun juga ada pudak sategalnya. Nah, ini bagian sini nih. Nah, ini. Lalu untuk dibaliknya, karena ini ada pamornya, jadi tidak begitu kentara. Tetapi kalau kita raba sobat, dia akan terasa kalau ini memang ada pudak sategalnya. Nah, ini coba Anda amati di bagian sisi ini, sisi tajamnya ini, di bagian pinggirnya ini. Nah, di bagian sini, lalu dia berhentinya di sini. Nah, jadi bolak-balik ini ada pudak sategalnya sobat. Dan pudak sategalnya ini dia sampai ke tengah bilah. Jadi mulai dari sini sampai ke tengah bilah. Nah, sampai di sini. Sini. Nah, ini pun juga sama. Nah, ini kalau kita lihat hanya sekilas memang tidak akan tahu, tetapi kalau kita perhatikan dengan teliti sobat, nah ini akan nampak dia. Nah, seperti ini. Itulah kenapa tukang warang saya pun juga dia bilang bahwasanya keris ini adalah keris bagus mas, katanya gitu. Nah, kita akan melihat untuk di gonjonya. Nah, di gonjonya ini sobat, ternyata di seraweannya ini serawean ke atas lalu dia membentuk seperti kayak apa, pudak sategal. Nah, di bagian gonjonya ini pun juga dia ada apa ya, ada guratannya. Nah, ada guratannya seperti kayak ini. Nah, seperti kayak seraweannya ini. Begitupun juga di baliknya ini sobat. Nah, ini hanya saja ini tidak begitu kentara kalau tidak kita raba sobat. Nah, ini ada jadi di bolak-baliknya ini dia ada semacam kayak apa ya, seperti ini sobat. Jadi kayak ada seraweannya. Ini adalah bagian sor-soran dari pudak sategalnya, tapi dia menerjang ke bagian gonjonya. Nah, ini keren ini pusakanya. Dan pusaka ini sobat, ini kayaknya wanginya itu kayak wangi aroma kemenyan. Jadi kemungkinan gitu di orangnya dulu kayak ini memang pusakanya ini betul-betul apa ya, dirawat, dalam artian mungkin gitu diasapi. Jadi dikutuki itu diasapi. Mungkin diasapi dengan asap kemenyan atau juga diasapi dengan asap Yosua atau hiu, itu seperti itu. Kemungkinan sobat, karena di baunya seperti ini. Ini kalau untuk saya baunya seperti kayak aroma kemenyan soalnya ini sobat. Oke, coba kita akan mengulas satu persatu ini sobat. Sebelum saya ajak Anda untuk melihat dari pesinya, nah, saya kan tadi bilang bahwasanya untuk di pesinya adalah dia memakai pesi ini sobat, tapak jalak. Nah, coba saya akan sedikit ini ulas tentang filosofi dari dapurnya, yaitu ini adalah dapur jalak ngore. Ini mempunyai arti burung jalak yang mengembangkan bulu-bulunya, jadi atau bisa dikatakan ngure. Secara umum ini merupakan simbolisasi pencapaian kebahagiaan dan juga bebas dari permasalahan hidup yang terkait materi, yang bisa dimaknai sugih bondo donya atau kaya harta benda. Burung jalak ini memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan dan sesuatu yang asing di sekitarnya. Ini simbolisasi dari sikap waspada. Ngore ini berasal dari kata ngudar yang berarti mengurai, dan ngore ini mempunyai makna aktif, bergerak untuk lepas dari kesulitan tiap permasalahan secara teliti dan bertahap. Diharapkan ini pemilik dari keris jalak ngore ini menjadi pribadi yang sukses dalam kehidupannya, serta berjiwa pantang menyerah tanpa kenal putus asa saat menghadapi tantangan dan juga permasalahan di dalam kehidupannya. Nah, harapannya pemilik dari pusaka jalak ngore ini menjadi seorang pribadi yang bisa dikatakan sukses di dalam kehidupannya, diberikan atau dikaruniai sebuah apa ya, bisa dikatakan keberhasilan di dalam hidupnya, sekaligus juga diharapkan menjadi seseorang yang pantang menyerah
jika menghadapi sebuah tantangan atau permasalahan di dalam kehidupannya. Lalu kita akan melangkah di pamornya sobat. Nah, ini adalah pamor pedaringan kebak. Ini memiliki arti wadah atau tempat beras yang terisi penuh. Ini perlambang kesejahteraan dan juga kemakmuran hidup. Dalam kepercayaan masyarakat pecinta keris, ini makna filosofi tersebut membuat pemilik pusaka dengan pamor pedaringan kebak ini akan senantiasa dianugerahi murah rezeki, hidup sejahtera, dan juga berkecukupan atas karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu lanjut untuk di bagian sisi baliknya ini sobat. Kalau untuk saya ini kayaknya masuk di pamor Wahyu Tumurun. Tetapi jika ada yang punya pendapat lain, ini saya persilahkan. Pamor Wahyu Tumurun ini dari namanya saja memiliki unsur pengharapan yang tinggi, kedudukan yang terhormat, dan juga kemapanan hidup. Keris pamor Wahyu Tumurun ini dimaknai sebagai simbol untuk mencapai kedudukan atau kesuksesan yang tinggi dengan campur tangan Tuhan. Sehebat dan sepandai apapun orangnya, jika tidak mendapat wahyu, tentu saja sulit memperoleh jabatan. Wahyu Tumurun merupakan lambang harapan akan turunnya karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini kalau digabungkan ini sobat ya, antara pamornya, ini kayaknya memiliki sebuah pengharapan bahwasanya di samping dia memiliki ingin hidupnya sukses di dalam karir dan juga sukses di dalam kerezekiannya. Ini pun juga agar orangnya, pemiliknya ini mempunyai kedudukan yang tinggi atau pangkat, memiliki sebuah kepangkatan di dalam masyarakat ataupun juga di dalam pekerjaannya. Itu seperti itu. Lalu kita lanjut untuk di pamor bagian sor-sorannya sobat. Bentuknya mirip bawang sebungkul karena ini adalah pamornya pamor bawang sebungkul. Bentuknya ini mirip bawang sebungkul atau irisan bawang berlapis-lapis, paling sedikit ini 5 lapisan dan letaknya di sor-soran. Tuahnya ini di bedang rezeki dan untuk pengembangan modal agar cepat sukses berkembang. Selain itu juga diyakini dapat membantu memelihara ketentraman keluarga serta memberikan ketenangan pada pemiliknya. Nah, itu adalah tuah dari beberapa pamornya sobat. Jadi ini ada 3 pamor pedaringan kebak untuk hal kerezekian, Wahyu Tumurun untuk kesuksesan di dalam kederajatan, dan juga untuk ini bawang sebungkul ini untuk pengembangan modal. Bisa dikatakan selain dia sukses di dalam jabatan, juga sukses di dalam usahanya. Mungkin selain menjadi pejabat, dia juga menjadi seorang pengusaha. Itu seperti itu sobat. Oke, kita akan melihat untuk di pesinya sobat, karena saya melihat bahwasanya untuk di pesinya ini adalah pesi tapak jalak. Coba kita akan melihat bersama-sama. Nah, untuk di pesinya ini masih bisa dikatakan masih utuh. Nah, ini lawasan ini sobat. Kalau nggak salah ini juga gawannya. Coba kita akan melihat bersama-sama. Oke sobat, nah coba Anda perhatikan untuk di pesinya. Nah, masih kokoh seperti ini, dan di bagian ujung dari pesinya ini tapak jalak ini sobat. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu dari keunikan Tosan Aji Nusantara, dan juga ini adalah salah satu dari bentuk ujung pesi. Karena untuk di pesi itu ada beberapa. Coba saya akan membukakan di buku keris Jawa antara mistik dan nalar. Di sini ada gambar dari bentuk pesi sobat. Nah, seperti ini. Kalau Anda di koleksinya pesinya seperti ini, maka namanya adalah gilik ajek. Lalu ini adalah gilik mucuk. Nah, di bagian pucuknya atau ujungnya ini dia agak meruncing. Lalu ini adalah rada gepeng. Nah, untuk di pesinya itu dia agak gepeng. Lalu di sini adalah puntiran. Nah, di bagian ujungnya itu dia memutar atau muntir sobat. Lalu pesi tindian. Nah, tindian ini dia berlubang di bagian ujungnya seperti ini. Nah, untuk yang terakhir adalah seperti ini. Pesinya adalah pesi tapak jalak. Nah, bentuknya seperti ini sobat. Lalu apa sih sebenarnya tujuan dari pesi tapak jalak itu? Nah, saya juga punya kemarin mendapatkan sebuah artikel bahwasanya tujuan atau tuah dari pesi tapak jalak itu adalah dari bentuknya. Ini bentuknya bulat atau silindris, tapi pada bagian penampang ujung ini bawahnya diberi tanda 2 guratar berbentuk plus. Nah, mana ya? Nah, ini berbentuk plus seperti ini. Keris dengan pesi tapak jalak ini dipercaya memiliki khasiat atau tuah untuk sarana tolak balak atau singkir boyo. Nah, itu adalah tuah dari pesi tapak jalak sobat.
Jadi dipercaya memiliki khasiat untuk sarana tolak bala atau juga singkir boyo. Nah, di sini saya menyimpulkan dari kesimpulan saya pribadi, sobat, mungkin pusaka ini dulu piandel dari seseorang yang menginginkan sebuah jabatan. Jadi apa ya, beliau ingin punya kedudukan yang terhormat di dalam kehidupannya, sekaligus mempunyai harta benda yang berkecukupan. Jadi sugih bondo donyo, sekaligus dia juga mempunyai sebuah jabatan yang tinggi. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya kalau kita melihat pejabat-pejabat kita sendiri, sobat, saat ini, bahwasanya beliau pun juga tidak serta-merta hanya menjabat sebagai pejabat saja. Beliau pun juga banyak yang menjadi seorang pengusaha, itu seperti itu. Jadi selain beliau dimudahkan untuk menggapai sebuah jabatan tinggi dan juga kekayaan, beliau pun juga berharap agar kehidupannya senantiasa dianugerahi perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sarana tolak bala atau singkir boyo dari Pesi Tapak Jala ini, sobat. Oke, sobat, untuk di video ini mungkin cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.